Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perubahan potensi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi, tahukah kamu bahwa sumber daya alam bisa dikelompokkan berdasarkan berbagai kategori? Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya, air, udara, tanah, dan hutan. Sumber daya ini bisa diperbarui jika kita mengelolanya dengan bijak. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, minyak bumi, batu bara, emas, dan bahan tambang lainnya. Jika sudah habis, tidak bisa diperbarui dalam waktu singkat. Jadi, kita harus hemat dalam menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui ya. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua juga, yaitu sumber daya alam hayati, biotik, berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Contohnya, ikan di laut, sapi, dan padi di sawah. Sumber daya alam non-hayati, abiotik, berasal dari benda mati seperti air, tanah, udara, dan tambang. Contohnya, batu bara, emas, dan matahari. Keduanya sangat penting bagi kehidupan kita. Terakhir, sumber daya alam juga bisa dikelompokkan berdasarkan habitatnya, yaitu sumber daya alam darat. Contohnya, tanah subur, hasil pertanian, tambang emas, dan hutan. Sumber daya alam air. Contohnya, ikan, terumbu karang, dan energi gelombang laut. Sumber daya alam udara. Contohnya, angin yang bisa digunakan sebagai sumber energi listrik. Karena sumber daya ini berasal dari berbagai tempat, kita harus menjaganya agar tetap bisa dimanfaatkan di masa depan. Jadi, teman-teman, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara mengelompokkan sumber daya alam. Ingat, sumber daya alam adalah anugerah yang harus kita manfaatkan dengan bijak. Ayo jaga lingkungan kita agar tetap lestari. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.